demokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Iya, catatan presiden itu sebagai warning ya. Karena apa, gaya hidup mewah, hedon, itu impact dampaknya luar biasa. Karena apa? Membuat publik tidak percaya dengan pejabat, termasuk dengan jujur persoalan mengenai para pegawai pajak. Dan itu akhirnya merontokkan semua kepercayaan publik terhadap ketaatan membayar pajak. Sebenarnya gaya hidup hedon dipamerkan di publik lewat media sosial, itu kan mencerminkan ada proses problem mengenai eksistensi. Jadi eksistensi pejabat publik itu kan dia pelayan publik. Dia harus hidupnya sederhana, ugari, tahu batas. Karena kan pejabat publik itu kan dibiayai rakyat. Lah ketika perilaku mereka menyimpang dari apa yang diharapkan rakyat, ya kehilanganlah trust itu. Karena kepercayaan publik itu sangat penting, apalagi petugas pajak. Jadi ini persoalan serius, yaitu persoalan mengenai demoralisasi. Ya kalau kita lihat ya persoalan ini kan tidak bisa dilihat secara ini kan kasus per kasus ya, tidak bisa digeneralisasi ya. Tetapi yang membuat orang menjadi masalah besar sekarang ini adalah perilaku mereka itu kerap kali memang melukai nurani publik. Misalnya gaya hidup dengan menggunakan sepeda motor besar. Di situ itu sudah melukai publik karena apa? Pertama, itu butuh pengawalan khusus. Kedua, mereka kerap kali berkonvoi. Ketiga, mereka menunjukkan satu jarak dengan masyarakat yang sekarang hidupnya memang penuh kesusahan. Jadi ini masalah serius. Sejauh besar berapa kasusnya, itu akan mudah sekarang dengan era digital ini, ya publik itu tinggal memantau saja. Dan sekarang siapapun pejabat publik itu siap ditelanjangin. Karena apa? Karena mereka menyimpan kekayaannya, mereka menyimpan tabungannya, mereka memiliki apapun bisa diakses. Dan ketika publik merasa perasaannya itu teraniai dan perasaan itu merasa dilukai, ya publik akhirnya mengekspos. Jadi memang sekarang tidak mudah menjadi elit politik di negeri ini dan pejabat publik. Karena apa? Ada perasaan tanpa sadar di publik bahwa orang yang hidupnya mewah, orang kaya, dan orang yang suka pamer kekayaan itu menjadi musuh bersama. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi ada semacam generalisasi lah yang terjadi bahwa kekayaan-kekayaan mereka miliki itu bukan kekayaan yang berasal dari kerja keras, bukan berasal dari usaha mereka, tetapi kekayaan-kekayaan ini hasil dari jalan pintas, yaitu nepotisme, korupsi. Lah kalau persepsi publik seperti ini terus-menerus terjadi, ini akhirnya terjadi gebiauya. Gebiauya itu ya orang hanya melihat bahwa upaya-upaya ada pejabat publik yang kebanyakan tidak seperti itu. Tetapi ketika kasus ini di-blow terus-menerus, sehingga terjadi generalisasi seolah pejabat publik gaya hidupnya seperti itu. Lah ini yang menurut saya memang membutuhkan sebuah proses yang lama untuk penyembuhannya. Ya kalau melihat fenomena ini harus dua sisi ya. Sisi positifnya memang publik mengawal. Sehingga ada efek jera para pejabat publik
dan orang-orang yang selalu berkekayaan untuk lebih bijak dan lebih hati-hati positifnya, sehingga masyarakat memantau loh. Efek negatifnya kalau ini dibiarkan terus-menerus besar itu akhirnya membuat generalisasi. Kalau ini generalisasi maka akan ada subjektivitas penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah, seolah-olah orang kaya itu musuh bersama. Nah ini yang harus hati-hati. Maka yang penting sekarang adalah menurut saya dalam kasus ini negara itu harus mulai membuat satu alat pembuktian terbalik. Sehingga kasus-kasus ini bisa diatasi dengan cara apa? Mulai audit semua pejabat publik itu untuk memberikan kepercayaan. Asal-usul kain dari mana? Sehingga dengan yang transparan ini publik tidak penuh kecurigaan. Nah kalau audit itu terjadi kemudian semua hal sudah diselesaikan secara transparan, saya rasa kepercayaan publik itu akan kembali. Nah kalau hanya sekedar kasus ini menjadi kasus yang menguap, ini akan timbul tenggelam, itu akan menimbulkan distrust. Kalau distrust terus terjadi, muncullah masyarakat menjadi cuek. Kalau masyarakat menjadi cuek, menjadi apatis, itu akan susah untuk pemulihan ke depan. Presiden kan sudah dengan tegas kan. Pertama, Presiden meminta agar kasus ini tidak terulang. Kedua, Presiden meminta agar pengawasan. Maka memang harusnya pengawasannya itu pada masing-masing instansi. Nah pengawasan itu harusnya mulai ditegakkan. Dalam instansi pemerintahan kan ada pengawas. Nah fungsi pengawas ini yang dipentingkan. Terus yang kedua, ya kementerian terkait harus menggandeng lembaga yang menginvestigasi mengenai kekayaan-kekayaan yang tidak wajar. Nah di sini yang sebenarnya harus dihidupkan kembali peranan pengawas ini. Lah di sini KPK yang harusnya berfungsi, karena laporan kekayaan itu kan harusnya ditelusuri asal-usulnya. Itu harus ada diperkuat lembaga khusus yang memantau dan mengawasi tentang kekayaan-kekayaan pejabat publik yang tidak wajar. Maka harus ada upaya dari pemerintah untuk membuat ya mungkin peraturan atau undang-undang tentang pembuktian terbalik itu. Sehingga dengan undang-undang pembuktian terbalik semua itu akan mudah. Karena dengan undang-undang terbaik itu membuat orang jerah. Nah proses undang-undang pembuktian terbalik ini yang harusnya segera diproses. Sehingga persoalan-persoalan seperti masalah manipulasi pajak, masalah kekayaan tidak wajar, ini orang akhirnya tiada aspek jerah. Kalau tidak ada sebuah instrumen hukum, ya akan menguap lagi. Yang menurut saya di IA itu tidak efektif ya, karena laporan-laporan kekayaan itu kan kerap kali juga fiktif kan. Karena orang kita itu ada budaya kan menyembunyikan kekayaan kan. Jadi orang kita itu jago memanipulasi kan. Manipulasi data, memanipulasi harta yang dia miliki, kadang-kadang pakai nama orang lain, nama pembantunya. Karena apa? Yaitu tadi, karena fairness tidak ada, kejujuran. Itu yang persoalan. Jadi bagi mereka ada perasaan mereka itu tidak berani jujur, ya karena harta miliknya itu sesuatu yang diperoleh dengan tidak jujur. Itu masalahnya, sehingga terjadi orang menutup-nutupi semua harta miliknya untuk melindungi dari asal-usulnya. Lah maka harus ada mekanisme, yaitu undang-undang pembuktian terbalik itu. Lah undang-undang pembuktian terbalik itu apa? Supaya negara punya alat untuk menyita. Sehingga harta-harta yang diperoleh tidak wajar, yang diperoleh tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan pendapatannya, itu bisa disita negara. Jadi negara akhirnya menciptakan sistem mekanisme pengawasan, dengan itu orang akhirnya menjadi tidak berani lagi melakukan kejahatan. Nah kalau hanya mekanismenya lapor, terus kemudian mekanismenya pengawasan, tidak ada sanksi yang lebih tegas, ya akan menjadi repot. Nah saatnya lah negara harusnya hadir, mulai menata kembali birokrasinya, bagaimana membuat para pejabat publik itu memiliki efek jerah. Nah efek jerah hanya bisa dilakukan dengan undang-undang pembuktian terbalik itu.